Kamu tahu nggak, ada bagian dalam diri kamu yang kamu abaikan, kamu tolak, kamu sangkal, atau kamu sembunyikan yang mengendalikan sebagian besar dalam hidup kamu. Gimana cara kamu berpikir, gimana cara kamu bertindak, gimana cara kamu mengambil keputusan, gimana cara kamu memperlakukan diri kamu dan orang lain, bahkan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarmu. Carl Jung said, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Sebelum kamu membuat alam bawah sadar kamu menjadi sadar, itu bakal terus mengarahkan atau mengendalikan hidupmu, dan kamu menyebut itu adalah takdir. Hai, aku Aprisha. Selamat datang di channel aku. Kali ini aku akan membahas tentang shadow work. Apa itu shadow work, terus bagaimana cara kita bisa melakukan shadow work agar kita tidak dikendalikan oleh alam bawah sadar kita. Shadow work ini adalah suatu proses di mana kita bisa mengenali, memahami, menerima, dan mengintegrasikan bagian dalam diri kita yang disebut shadow self atau diri bayangan kita yang biasanya kita tekan, kita tolak, kita sembunyikan, atau kita abaikan menjadi kita terima dan kita integrasikan agar bisa menjadi diri yang lebih utuh. Kalau kamu belum bisa mengenali shadow self kamu, kamu akan terus dikendalikan oleh itu. Misalnya kamu jadi sering mensabotase diri kamu sendiri, atau kamu sering terpicu oleh sesuatu dan kamu nggak tahu itu karena apa, atau kamu terus masuk ke pola-pola dalam hubungan yang tidak sehat secara terus-menerus. Ini adalah fondasi yang benar-benar penting untuk mengetahui keseluruhan dalam diri kamu, semua bagian dalam diri kamu, termasuk shadow self ini. Yang pertama, yang harus kamu sadari dan kamu ketahui adalah apa yang memicu reaksi emosional kamu secara kuat. Kamu biasanya tertrigger, terpicu gara-gara apa sih? Misal kamu bisa meledak-meledak kalau kamu merasa ditinggalkan, kamu merasa diabaikan, atau misalnya kamu merasa dikhianati. Dan kamu harus gali itu awalnya dari mana, itu asalnya dari mana. Apa yang sebenarnya terjadi di balik reaksi emosional kamu itu. Atau bisa juga kamu merasa diserang atau defensif saat apa? Misalnya saat ada orang mengkritik kamu, apakah kamu merasa direndahkan? Walaupun sebenarnya itu adalah kritik yang membangun, atau misalnya kamu melihat di media sosial ada kehidupan sebuah keluarga yang benar-benar cemara, yang benar-benar hangat banget, dan kamu tersentuh, kamu langsung nangis, tapi kamu nggak tahu sebabnya. Nah, itu bisa juga dari emosi-emosi yang kamu tekan. Jadi kamu harus tahu dulu reaksi-reaksi emosional itu berasal dari mana. Yang kedua adalah apa hal yang kamu benci atau kamu sembunyikan dari dirimu kepada orang lain. Apa hal yang kamu nggak mau orang lain itu lihat dari diri kamu dan kamu sembunyikan, kamu ngerasa malu atau benci dengan itu. Misal bagian dalam diri kamu yang sensitif. Kamu tuh gampang banget tersentuh atau terenyuh akan sesuatu. Jadi kalau misalnya kamu merasa sedih, reaksi pertama yang kamu lakukan adalah menangis. Nah, tapi karena waktu dulu kamu itu dikatain oleh orang tua kamu tuh terlalu sensitif. Udah jangan nangis, gitu aja nangis terus. Nah, itu kamu jadi belajar untuk menekan perasaan kamu. Jadi kamu ngerasa bahwa menangis itu adalah hal yang buruk dan kamu jadi mematikan perasaan kamu. Akhirnya kamu terus-terusan berpura-pura kuat di depan orang-orang. Meskipun kamu sedang merasa marah, sedang merasa sedih, sedang merasa takut, kamu mencoba untuk tidak memperlihatkan emosimu yang asli. Jadi kamu menutupinya dengan segala cara, misalnya dengan jadi defensif, dengan bersikap berpura-pura untuk bodoh amat, padahal dalam hati itu kamu bergejolak gitu ya. Jadi citra yang kamu tampilkan adalah berpura-pura kuat, tapi sebenarnya kamu adalah orang yang sensitif. Bisa juga hal yang kamu tekan tuh adalah potensi kamu. Misal dari dulu kamu tuh senang banget berbicara, kamu ceria, pokoknya kamu senang banget ngomong, kamu senang banget tampil depan orang-orang. Tapi orang-orang di sekitar kamu menertawakan kamu.
terus bilang, "Ih, pede banget, udah jangan kayak gitu, udah diem aja, malu-maluin." Misalnya kayak gitu ya. Itu membuat kamu jadi malu terhadap diri kamu sendiri dan kamu ngerasa harus menyembunyikan hal itu dari orang lain. Jadilah diri kamu yang gak berani tampil, diri kamu yang gak berani ngomong, karena kalau kamu jadi diri sendiri, kamu takut jadi malu-maluin. Kamu takut orang lain judge kamu takut orang lain menilai kamu buruk. Nah, jadi coba lihat apa yang kamu sembunyikan dari orang lain, biasanya itu adalah shadow self kamu. Dan kamu bisa membuat sisi bayangan kamu itu menjadi hal yang lebih sehat. Kamu menekan semua reaksi emosional kamu karena kamu dulu sering dikatakan kamu adalah anak yang sensitif, terlalu berlebihan. Nah, dengan mengetahui hal itu, kamu sekarang bisa tahu, oh itu adalah bagian dalam diriku yang aku tolak sehingga aku mematikan reaksi emosionalku. Aku terus-terusan berpura-pura menjadi kuat. Nah, sekarang aku bakal memberikan ruang bagi diriku sendiri untuk bisa mengeluarkan reaksi emosionalku secara lebih sehat, tidak menekan lagi. Misalnya dengan journaling, dengan meditasi, dengan bercerita kepada orang terdekat atau kepada profesional, atau hal-hal yang lebih sehat lainnya daripada menekan emosi. Atau untuk kamu yang menekan hal-hal positif dalam diri kamu, misalnya potensi-potensi kamu yang terkubur, yang belum kamu ungkapkan, yang belum kamu perlihatkan kepada orang-orang, dan kamu udah sadar saat ini, kamu mulai bisa perlahan-lahan untuk menerima bagian diri kamu yang itu, dan kamu bisa perlihatkan atau tunjukkan kepada orang-orang. Bisa mulai dari hal kecil dulu. Sehingga potensi kamu yang memang sudah ada dari sebelumnya, itu bisa kamu manfaatkan dengan baik. Yang ketiga, apa pola berulang yang terus terjadi dalam hidup kamu? Kalau kamu sadari, misalnya kamu terus-terusan berada di toxic relationship, kamu terus-terusan mendapat pasangan yang abusive, yang kasar, yang tidak menghargai kamu. Mungkin kamu masih mempunyai luka batin dalam hal itu. Mungkin waktu kecil kamu melihat ibumu dikasari oleh ayahmu, atau mungkin kamu sendiri yang mengalami. Kamu diperlakukan secara kasar, tidak dihargai, dan lain sebagainya. Sehingga secara tidak sadar, otak kamu mencari hal yang familiar, hal yang mirip dengan situasi tersebut, sehingga kamu terus-terusan berada di toxic relationship. Kamu terus menarik pasangan yang seperti itu lagi gitu, yang mirip dengan kondisi kamu sebelumnya. Kalau misalnya kamu nggak sadar hal ini, kamu akan terus-terusan berada di pola ini. Dan kamu bisa menyalahkan ini adalah takdir. Kenapa aku terus-terusan berada di sini? Apakah aku memang ditakdirkan untuk dapat pasangan yang kayak gini? Apakah aku memang nggak cukup baik untuk mendapatkan yang lebih baik daripada ini? Kamu akan cenderung untuk terus-terusan berada di pola itu. Kalau kamu belum menyadari, memproses dan mengintegrasikan hal tersebut. Jadi sadari polanya apa, dan kamu harus lihat dari mana itu berasal. Yang keempat adalah apa hal yang kamu nggak sukai dari orang lain, atau diam-diam kamu kritik dari orang lain. Banyak orang yang nggak sadar ini, sebenarnya apa yang kita nggak sukai atau yang sering kita kritik kepada orang lain, itu bisa merefleksikan atau mencerminkan bagian dalam diri kita sendiri, keadaan batin kita sendiri. Kadang orang nganggapnya kita nggak suka sama orang ya karena orang itu yang nyebelin, orang itu yang aneh, yang bikin kita nggak suka, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu bisa merefleksikan apa yang ada di dalam diri kita. Contohnya, kalau misalnya kamu terus-terusan mengkritik orang yang nggak mau bekerja keras, yang santai, terus kamu kayak ngerasa, ih itu orang malas banget sih, atau misalnya itu adalah orang terdekat kamu. Jadi kamu terus-terusan nge-push dia untuk bisa seproduktif kamu, sesibuk kamu. Walaupun orang tersebut udah berusaha sekuat dia, kamu masih ngerasa standarnya nggak bisa memenuhi standar kamu. Padahal kalau misalnya kamu lihat lebih dalam, itu sebenarnya pertanda bahwa ada bagian diri kamu yang pengen istirahat,
pengen santai juga, gak mau terus-terusan sibuk. Karena kamu nggak bisa menerima bagian itu dalam diri kamu, jadi kamu merefleksikannya kepada orang lain dengan cara menekan orang lain agar bisa memenuhi standar kamu. Atau misalnya, kamu melihat orang lain begitu percaya diri. Misalnya dia pakai baju yang warna-warni, terus dia pede-pede aja untuk tampil dan lain sebagainya. Dan kamu merasa, ih pede banget tuh orang, baju kayak gitu, pede banget ya, kok dia bisa ya pede kayak gitu? Padahal, itu merefleksikan dalam diri kamu, yang kamu juga pengen bisa percaya diri seperti itu, tapi kamu belum bisa untuk percaya diri. Jadi kamu ngerasa bahwa kamu kesal melihat dia begitu pede, padahal sebenarnya kamu yang pengen bisa percaya diri. Yang kelima, selain hal yang kamu kritik atau kamu tidak sukai dari orang lain, bisa juga hal yang kamu kagumi atau kamu biasanya iri dari orang lain. Misalnya kamu kagum banget sama orang yang bisa tampil, orang yang percaya diri, orang yang bersinar, terus kamu ngerasa, kayaknya aku nggak bisa menjadi seperti dia, tapi aku kagum banget. Dan itu bisa menunjukkan sebenarnya ada bagian dalam diri kamu yang kamu tekan, dan kamu punya potensi untuk itu. Kamu juga bisa menjadi seperti dia. Tapi bagian diri kamu itu belum kamu terima, atau belum kamu latih. Atau misalnya kamu iri sama orang yang punya keluarga yang cemara. Setiap kamu ngelihat kontennya kamu ngerasa iri gitu. Kok aku nggak bisa ya kayak gitu? Nah, itu mungkin bisa mengungkap kebutuhan emosional yang belum terpenuhi. Jangan buru-buru menghakimi kalau kamu punya rasa iri terhadap orang lain, karena itu bisa jadi pertanda bahwa ada kebutuhan emosional yang belum terpenuhi. Yang keenam adalah, kalau misalnya tidak ada penilaian atau penghakiman dari orang lain, kamu bakal menjalankan kehidupan kamu seperti apa. Jadi, evaluasi selama ini kamu menjalankan kehidupan kamu karena kamu takut dinilai buruk atau dihakimi oleh orang lain? Dan gimana sih kalau misalnya kamu mengabaikan semua penilaian atau penghakiman orang lain? Apa yang kamu bakal lakukan berbeda? Mungkin dari dulu kamu menekan atau menyembunyikan sisi kreatif kamu karena dulu kamu pernah dijudge ketika kamu mengeluarkan sisi kreatif kamu. Nah, kalau misalnya kamu abaikan hal itu, mau seperti apa kamu sekarang? Dengan mengetahui, memahami, dan mengintegrasikan shadow self ini, kamu bisa menjadi lebih utuh. Bahwa hal-hal yang kamu rasakan sebelumnya, itu adalah bagian dalam diri kamu yang seharusnya kamu terima. Kamu nggak tolak, kamu nggak abaikan, kamu nggak sembunyikan lagi. Tapi semua bagian dalam diri kamu, mau menurutmu itu adalah hal negatif ataupun positif, harus kamu terima dan kamu rangkul. Sebenarnya banyak banget pertanyaan-pertanyaan shadow work ini, tapi menurut aku ini adalah hal-hal basic dan fondasi banget yang harus bisa kamu jawab atau kamu ketahui dulu. Jadi kamu bisa next ke step-step selanjutnya. Aku harap video ini bisa bermanfaat dan memberikan insight yang baru untuk kamu. Sekian aja untuk hari ini. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa cek video aku yang lainnya. Oke, sekian aja. Dah.